Selamat datang di Si Alim, aplikasi adaptasi dan mitigasi pengendalian dampak perubahan iklim, disusun oleh Dwi Kuspriyati SPMH, dengan coach Harini Setiawati SKMFHSD dan mentor Heru Purwantoro SHOS MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kuspriyati, peserta pelatihan kepemimpinan agitator Angkatan 2 Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dari Kabupaten Semarang. Dalam aksi perubahan, kami menyusun Si Alim, aplikasi adaptasi mitigasi perubahan iklim untuk peningkatan pelayanan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita. Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia. Kita harus terus melakukan aksi bersama, kemitraan global yang nyata dan bukan saling menyalahkan, apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan. Terima kasih. Pada Diklat PK 2 tahun 2023 ini, peserta mengambil lokasi aksi perubahan di Desa Sepakung, Kecamatan Banyu Biru. Kondisi wilayah sebelum ada kegiatan pelestarian lingkungan antara lain, adanya lahan kritis, belum optimalnya pengelolaan limbah ternak dan konservasi air. Belum adanya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pelestarian lingkungan antara lain. Telah dilakukan penanaman di lahan kritis. Untuk optimalisasi limbah ternak, telah dibangun sumber energi baru terbarukan yaitu biogas. Dan untuk konservasi air telah dibangun instalasi pemanenan air hujan dan embung. Untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah telah dibangun tempat pemrosesan sementara atau TPS. Milestone 1, pembentukan tim efektif. 1. Konsultasi kepimpinan. 2. Penyusunan draft tim efektif. 3. Penerbitan SK tim efektif. 4. Distribusi SK tim efektif. 5. Rapat koordinasi dengan tim internal. 6. Membangun nilai-nilai tim. Milestone 2, rapat koordinasi stakeholder eksternal. 1. Persiapan pembuatan daftar hadir dan distribusi undangan. 2. Rapat koordinasi stakeholder eksternal. Milestone 3, sosialisasi pedoman penyelenggaraan program Kampung Iklim. 1. Persiapan pembuatan undangan sosialisasi. 2. Sosialisasi pedoman penyelenggaraan program Kampung Iklim dengan materi dasar hukum tentang proklim serta pedoman penyelenggaraan dan evaluasi program Kampung Iklim. Milestone 4, koordinasi tingkat kecamatan. Koordinasi dilakukan kepada Camat Banyu Biru, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian sebagai perwakilan Dinas Pertanian dan Penyuluh Kehutanan sebagai perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Banyu Biru. Milestone 5, koordinasi dengan lokasi aksi perubahan. Koordinasi dilakukan dengan pertemuan di Balai Desa Sepakung, pembentukan kelompok kerja. Koordinasi dilakukan untuk memberikan kesepahaman bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan di Desa Sepakung untuk diinventarisasi dan ditingkatkan untuk menjadi desa rintisan proklim. Milestone 6, inventarisasi data program Kampung Iklim. Inventarisasi data dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kerentanan wilayah terhadap dampak dari perubahan iklim. Milestone 7, penyusunan usulan program atau kegiatan. Dalam penyusunan usulan program atau kegiatan yang dilakukan, perlu dilakukan pendampingan sehingga usulan yang dibuat tidak salah sasaran dan tujuannya. Milestone 8, koordinasi dengan stakeholder eksternal. Koordinasi dengan stakeholder eksternal baik pemerintah maupun non-pemerintah. Milestone 9, analisis data.
Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kelompok data umum desa, kelembagaan, adaptasi dan mitigasi. Kegiatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim mempunyai manfaat ekonomi, antara lain. Terdapat 2 unit embung yang dapat mengairi lahan seluas 64 hektar, dengan rata-rata produksi pertanian menjadi 4,5 ton per hektar, dengan harga 4.700 per kilo. Sehingga didapatkan hasil panen dari adanya embung sebesar Rp1.353.600.000 setiap panen. Kebutuhan air untuk rumah tangga 4 tangki per bulan, dengan adanya IPAH, hanya perlu 2 tangki per bulan, sehingga bisa menghemat Rp160.000. Mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan peternakan. Terdapat budidaya ternak sapi sekitar 300 ekor, mayoritas untuk penggemukan dalam waktu 4-6 bulan dijual dengan keuntungan kisaran Rp5 juta hingga Rp7 juta per ekornya. Dari limbah ternak dimanfaatkan untuk biogas, yang bisa menghemat pembelian gas 3 kilo antara 1-2 tabung per bulan sebanyak Rp20.000 hingga Rp40.000. Pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik dapat menghemat sekitar Rp20 juta. Penanaman agroforestry selain untuk menambah penanganan lahan kritis, juga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Tanaman sengon umur 5 tahun memberikan keuntungan Rp140 juta. Tanaman kopi robusta memberikan keuntungan Rp2.400 juta setiap kali panen. Untuk kopi arabica memberikan keuntungan Rp1.950.000 setiap kali panen. Tanaman alpukat pada umur 5 tahun sudah bisa menghasilkan Rp2 hingga Rp3 juta setiap kali panen. Milestone 10. Penyusunan sialin. 1. Input data ke SRNPPI. 2. Penyusunan sialin. Milestone 11. Uji coba aplikasi adaptasi dan mitigasi pengendalian dampak perubahan iklim. Uji coba aplikasi dilakukan sebelum dilakukan launching. Aplikasi Sialin dapat diakses di alamat website sialin.online. Di bagian atas beranda terdapat menu, home, adaptasi, mitigasi, dan bank data, yang di dalamnya memuat informasi tentang kegiatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Pada halaman beranda terdapat informasi tentang inventarisasi Proklim di Kabupaten Semarang. Di Kabupaten Semarang, terdapat 31 desa Proklim yang terdiri dari Proklim Utama, Proklim Madya, Proklim Pratama, dan Proklim Rintisan. Selanjutnya dapat diakses daftar peserta kegiatan Proklim di Kabupaten Semarang setiap tahun, yang dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Untuk mengetahui letak lokasi desa Proklim, terdapat peta interaktif yang dapat menunjukkan lokasi rintisan desa Proklim di Kabupaten Semarang. Pada menu Proklim Utama, Proklim Madya, Proklim Pratama, dan Proklim Rintisan terdapat informasi tentang desa Proklim. Dalam halaman tersebut dapat diunduh data teknis dan dokumen pendukung yang telah diinput dalam sistem SRNPPI. Pada halaman informasi tentang Proklim, terdapat tombol pendaftaran desa rintisan Proklim. Di dalam halaman pendaftaran rintisan desa Proklim terdapat form yang harus diisi antara lain sebagai berikut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui potensi desa dalam melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi. Setelah data disubmit, maka admin dapat mengetahui potensi desa rintisan yang telah mendaftar dan menindaklanjuti usulan secara cepat dan tepat. Pada halaman beranda juga terdapat beberapa informasi antara lain, informasi adaptasi dan mitigasi, informasi kategori Proklim, berita terkini, dan video. Sialin juga berintegrasi dengan aplikasi lain antara lain, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah atau SILOPAH, SRNPPI Kementerian Lingkungan Hidup, website Dinas Lingkungan Hidup, dan aplikasi Spektrum Mitigasi. Milestone 12. Launching aplikasi adaptasi dan mitigasi pengendalian dampak perubahan iklim. Launching aplikasi dilakukan sebagai informasi bahwa telah muncul aplikasi Sialin dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Milestone 13. Monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Setelah seluruh tahapan aksi perubahan jangka pendek terlaksana, maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pernyataan dukungan stakeholder yang terlibat dalam penyusunan SIALIN. Saya Ngesti Nugraha, Bupati Semarang, mendukung implementasi SIALIN, aplikasi adaptasi dan mitigasi pengendalian perubahan iklim di Kabupaten Semarang. Saya mengajak kepada seluruh perangkat daerah, kemudian bersama-sama dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, relawan, dan media massa bekerjasama untuk membentuk masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim melalui program Kampung Iklim atau Proklim di Kabupaten Semarang. Semoga dengan aplikasi SIALIN dapat memberikan informasi kepada masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Saya Dr. Sugioto, Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, dengan ini menyatakan dukungan kepada Saudari Dwi Kuspriyanti SPMH. Saya Muhammad Muslim SEMM, Kepala Baririkada Kabupaten Semarang, mendukung implementasi SIALIN. Saya Heru Purwantoro SSNM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, sangat mendukung implementasi SIALIN. Saya Muhammad Edi Sukarno, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Saya mendukung implementasi SIALIN. Saya Dwi Saiful Nur Hidayat, SKNMM, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, menyatakan memberikan dukungan dengan judul SIALIN. Saya Bipro Sriono, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang. Saya sangat mendukung implementasi SIALIN. Saya Muhammad Edi Sukarno, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, sangat mendukung implementasi SIALIN. Saya Juweri Suntara, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Semarang, saya mendukung implementasi SIALIN. Saya Mosigit, Camat Tanjung Biru, Kabupaten Semarang. Saya secara pribadi maupun kedinasan mendukung implementasi SIALIN. Saya nama Ahmad Nuri sebagai Kepala Desa Separkung. Proklim ini kami sangat mendukung sekali. Saya Profesor Dr. Sbiantoro MHum, Rektor Universitas Ngadiwaluyo, sangat mendukung sekali adanya aplikasi SIALIN. Kami dari Forkom RNU, Forum Komunikasi Relawan Wilayah Komunitas Kabupaten Semarang, sangat mendukung dengan program dan aplikasi SIALIN. Nama saya Dudung Kusnadi, ahli media, selaku manajer HR dan Sustainability PT Purnusa Eka Persada, mendukung implementasi SIALIN. Saya malah mengucapkan terima kasih ya sudah dibuatkan aplikasi ini, nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya Widi Hartanto, STMT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah. Kami mendukung proyek perubahan yang dilakukan oleh Ibu Dwi Kuspriyanti, yaitu SIALIN. Kepala Cabang Relawan SUMN menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan. Nama saya Samiti, selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sido Makmur, Desa Separkung, Kecamatan Banjarbiru. Saya sangat mendukung dengan adanya SIALIN atau aplikasi adaptasi mitigasi dapat membawa manfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi masyarakat Desa Separkung dan sekitarnya.